Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini menuntun kita melakukan semua pekerjaan baik. Saya bacakan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus menjawab orang-orang Farisei dan ahli Taurat mengatakan bahwa hukum yang terutama dari seluruh Taurat itu adalah kasih. Karena apa? Kasih itu adalah kesimpulan dari seluruh hukum Taurat itu dan kitab para nabi. Dan selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, 3 yang tetap, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang lebih besar adalah kasih. Dalam bacaan ini juga dikatakan, di dalam kasih tidak ada lagi ketakutan. Maka demikianlah, kalau kasih itu adalah kesimpulan dari semua hukum Taurat dan kitab para nabi, kita melihat bahwa cerita Alkitab juga adalah cerita cinta kasih Tuhan Allah kepada umat manusia dan seluruh alam ciptaannya. Di dalam kasih itu tentu tidak akan ada ketakutan. Karena apa? Di dalam cinta kasih itu memberi kehidupan itu sendiri. Karena begitu besar kasih Allah, maka Dia memberikan kehidupan, menyediakan segala kebutuhan manusia, maka kemudian menciptakan manusia. Karena begitu besar kasih Allah, kasih itu pasti memelihara. Tuhan senantiasa menjaga kehidupan manusia ini. Dan yang lebih daripada itu, di dalam kasih tentu tidak akan ada penghakiman dan hukuman. Tetapi yang ada adalah pengampunan. Maka karena itulah, di dalam Injil, di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kalau di dalam kasih ada pengampunan, maka tentunya kita tidak akan takut lagi dihukum. Karena itulah juga luar biasanya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8, di sana Petrus mengatakan, tetapi yang terutama adalah kasihilah sesamamu, kasihilah satu dengan yang lain, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Dengan kasih, saya akan dapat menerima kekurangan saudara-saudara saya. Dengan kasih, saya akan menerima dan mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada saya. Dengan kasihnya Tuhan Allah telah menyatakan itu. Maka karena saya sudah dikasihi, maka hidup saya juga adalah hidup dalam posisi yang demikian. Mengampuni sesama, memaafkan sesama. Maka dengan demikianlah, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Karena itu saudara-saudaraku, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka marilah kita saling mengasihi. Dan kasih itu nyata, ketika ketakutan lenyap dari kita, tetapi adalah sukacita. Dan karena sukacita, karena kita tahu Allah begitu mengasihi kita, maka kasih Allah itu harus kita respon. Tidak ada lagi niat yang jahat, tidak ada lagi pengkhianatan, tidak ada lagi skandal dan lain sebagainya. Karena orang yang murni cinta kasihnya akan mengorbankan bahkan jiwanya. Maka kalau kita mencintai, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap tenaga kita, seluruh totalitas hidup kita harus kita perbuat dan kita persembahkan untuk melakukan kehendak kekasih kita, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, kita tidak pernah lagi dalam ketakutan. Hiduplah dalam kasih, maka ketakutan akan mengisi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang luar biasa, yang telah menyelamatkan, mengampuni kami dari dosa dan maut. Dan biarlah dengan kasih Tuhan kami dimampukan mengasihi sesama kami, sehingga ketakutan mengisi, dan kami tinggal dalam sukacita dan dalam damai sejahtera. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.